Salam, selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Selasa 11 Juli 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah seorang Yusuf yang menerima 2 kali mimpi menggambarkan dirinya lebih daripada saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, sehingga ia sempat ditegur oleh Yakub oleh karena ia menerangkan isi mimpinya itu. Demikian juga dengan saudara-saudaranya, mereka menjadi iri hati dan benci kepada Yusuf. Iri hati dan kebencian saudara-saudara Yusuf itu berujung kepada niat mereka untuk membunuhnya, walau akhirnya mereka menjualnya kepada orang-orang Midian untuk dibawa ke Mesir. Ya, demikianlah iri hati dapat membuat seseorang menjadi kalap. Iri hati dapat menimbulkan dalam hati dan pikiran seseorang niatan yang lebih jahat, membunuh, seperti yang dirancang oleh saudara-saudara Yusuf atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengatakan dalam suratnya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikianlah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka membiarkan iri hati itu masuk ke dalam diri mereka, sehingga hati mereka kacau, tidak tahu lagi untuk berbuat yang baik, dan timbul niatan perbuatan jahat untuk membunuh Yusuf. Begitupun juga dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak bisa mewaspadai, menjaga hati kita, kita juga akan dikuasai oleh iri hati yang begitu hebat. Karena kita tidak bisa menerima kelebihan, kehebatan orang lain dari diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sikap hati yang penuh dengan rasa iri pada seseorang itu merupakan sikap tidak takut akan Tuhan. Sikap yang tidak melihat masa depan dan seperti kehilangan harapan. Orang yang berlaku sedemikian pasti tidak akan terlihat semangat dalam hidupnya. Dalam pasal 14 ayat 30, Salomo juga mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, orang yang memiliki rasa iri hati yang begitu besar, dia tidak akan bisa mengalami sukacita dalam hidupnya. Secara fisik, tubuhnya seperti terasa lemah, tidak berdaya. Tulang-tulangnya seperti remuk oleh karena iri hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas kita hari ini latar belakangi oleh rasa iri terhadap orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya, jika dipertanyakan dengan sungguh dalam hati kita, apakah untungnya kita iri pada orang-orang yang berlaku jahat dalam kehidupannya? Apa baiknya bagi kita untuk cemburu kepada orang-orang yang berbuat jahat dan memperoleh apa yang mereka inginkan dalam hidupnya? Namun camkan jugalah firman Tuhan berikut ini. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya mereka berbuat jahat itu bukan berdasarkan pada masa depan yang mereka lihat cerah, bukan berdasarkan pada pengharapan mereka, tapi justru kepada hal-hal yang sia-sia untuk di kemudian harinya. Namun bagi kita, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang peroleh hikmat untuk tahu berbuat yang terbaik dalam kehidupannya, kita memiliki masa depan yang cerah. Kita memiliki harapan yang kuat. Oleh karena itu, tetaplah takut kepada Tuhan. Bertekunlah melakukan segala apa yang dikehendakinya, sekalipun kita menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan kita. Namun, Tuhan pasti akan melihat segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan tulus, sehingga Ia menganugerahkannya kepada kita
sukacita, masa depan, dan segala berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami untuk tidak menaruh rasa iri hati kepada mereka yang berbuat dosa, yang berbuat jahat. Lebih baik kami untuk hidup fokus hanya melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Takut akan Tuhan karena kami memiliki pengharapan dan juga masa depan yang telah Tuhan sediakan penuh dengan damai sejahtera. Dalam Kristus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dan menyertai kita semua. Shalom.